Oke semuanya, selamat datang di mata kuliah Dinamika Sistem pertemuan kedua. Hari ini kita akan ngomongin tentang berpikir secara sistem gitu ya. Sebelumnya kita udah ngomongin tentang pemodelan sistem itu apa di pertemuan sebelumnya. Hari ini kita akan ngomongin tentang berpikir secara sistem. Nah, kita mulai dengan quote dari Albert Einstein yang mengatakan bahwa the world as we have created, it is the process of our thinking. Jadi dunia yang kita bentuk hari ini, dunia yang kita jumpai hari ini adalah salah satunya adalah terbentuk karena proses berpikir kita. Gitu ya. Gimana cara kita mengubah dunia kita? Yaitu dengan cara salah satunya mengubah pemikiran kita atau changing our thinking. Nah, to change our thinking atau mengubah pikiran kita, salah satunya kita dekatin dengan berpikir secara sistem. Kenapa kita harus berpikir secara sistem? Karena mungkin ketika kita ketemu problem itu tuh bukan alasannya tuh bukan karena satu hal aja gitu ya. Karena mungkin ada banyak alasan di mana alasan itu saling terkait satu sama lain. Contohnya kita ngomongin tentang kenapa sih kita masih jomblo, kenapa sih kita masih single, kenapa sih kita nggak laku-laku kok jadi malah sedih ya. Nah, kenapa sih kalian masih jomblo gitu ya? Atau kenapa sih si anak itu ganteng, cantik gitu ya, udah punya sosial ekonomi yang bagus gitu ya, udah mapan gitu ya, kenapa masih sendiri ya gitu ya? Alasannya ternyata bukan karena penampilannya ya. Kenapa ya? Apa karena dia kurang pergaulan gitu ya? Apa karena sifatnya dan lain sebagainya. Nah, kadang alasan itu nggak karena satu atau single alasan gitu ya. Karena mungkin ada banyak hal yang akhirnya saling berhubungan membuat problem itu atau masalah itu masih terjadi gitu ya. Contoh lain kalau kita ngomongin tentang korupsi gitu. Kenapa sih korupsi masih terjadi padahal udah ada KPK nih, udah ada regulasi dan lain sebagainya. Udah ada pendidikan moral gitu ya dan lain sebagainya. Ternyata mungkin alasannya bukan karena satu hal gitu ya. Mungkin karena regulasinya masih buruk diperbalah dengan moral yang masih buruk, pendidikannya ternyata nggak efektif dan lain sebagainya. Jadi ada nggak cuma satu alasan karena ada banyak alasan saling berhubungan gitu ya. Itu kenapa masih ada kemacetan? Padahal udah ada jalannya udah ditambahin nih, public transportnya udah ada nih, gitu ya. Mungkin bisa jadi karena regulasinya, mungkin karena orangnya malas pakai public transport dan lain sebagainya, gitu ya. Jadi bukan karena single alasan, gitu ya, tapi bisa jadi karena banyak alasan yang saling uh, terkait, gitu ya. Nah, itu makanya kita butuh berpikir sistem. Jadi nggak cuma karena alasannya cuma itu gitu ya. Jadi kita berpikirnya cuma karena apa namanya macet karena jalannya kurang. Ya udah kita bikin jalan gitu ya. Ternyata nggak semudah itu ya. Kita harus lihat secara sistem. Jadi dengan kita berpikir sistem di kedepannya, at least kita nggak nyalahin satu aspek aja, satu elemen aja kalau ada problem gitu ya. Karena kita mencoba untuk membuka mata gitu ya, membuka mata kita dan melihat dunia itu nggak satu titik aja, tapi banyak view. Jadi kita coba merasakan view orang tersebut, lihat view si pemerintah contohnya, view dari masyarakat dan lain sebagainya, sehingga kita bisa menemukan solusi yang kita anggap lebih baik gitu ya. Nah, sistem thinking ini ditemukan oleh J. Forrester, seorang profesor di MIT pada tahun 1956, dan ini tuh digunakan untuk memahami lingkungan sosial kita, gitu ya. Dan diharapkan dengan kita paham dengan lingkungan sosial kita, problemnya seperti apa, kita bisa improve sosial sistem kita, gitu ya. Nah, pertama bisa digunakan untuk examine how we create our problem, gitu ya. Gimana sih problem itu bisa terjadi, gitu ya. Nah, kita bisa examine karena mungkin ini, karena itu, ini hubungannya ini, dan lain sebagainya. Dan kita bisa melihat big picture-nya. Jadi kita nggak lihat seperti saya katakan tadi, kita nggak lihat komponen per komponen, tapi kita lihat big picture-nya, gitu ya, gambaran secara besarnya. Nah, dan yang ketiga kita bisa structure dari hubungan antar sebabnya, gitu ya. Nah, beda antara sistem thinking dan sistem linear thinking adalah kalau linear thinking kita lebih fokus ke analisis. Maksudnya adalah ketika kita punya masalah, kita breakdown masalah tersebut menjadi submasalah gitu.
Atau misal kita motor kita mogok, ya udah kita breakdown apakah karena remnya, suspensinya, karena karburatornya dan lain sebagainya. Sedangkan kalau kita berpikir secara sistem, kita itu bukannya breakdown menjadi masing-masing berapa elemen gitu ya, jadi elemen lebih kecil-kecil, tapi dari elemen yang kecil-kecil itu kita lihat hubungannya seperti apa sih, sehingga kita bisa melihat masalah itu menjadi sebuah kesatuan dari sistem itu sendiri. Jadi kita nggak, atau lebih cepatnya, kalau ngomongin tentang linear, kita ngomongin tentang analisis, yaitu kita membreakdown suatu masalah menjadi problem kecil-kecil seperti ini. Kalau sintesis, dari problem kecil ini kita lihat hubungannya, kita lihat polanya, sehingga kita bisa menyelesaikan masalah tersebut secara sistem. Nah, ini beda antara linear thinkers dan system thinkers. Kalau linear thinkers, seperti saya katakan tadi, dia akan membagi menjadi komponen yang lebih kecil. Sedangkan system thinking, dia akan concern dengan sebuah gambaran besarnya seperti apa. Gitu ya. Nah, linear thinkers, dia akan fokus ke hasilnya. Sedangkan system thinkers akan fokus ke prosesnya seperti apa. Dan linear thinkers dia akan mencoba untuk fix the symptoms. Misal kayak rusak nih motornya, ya udah cari komponennya apa, lalu di symptomsnya diselesaikan dengan memperbaiki si komponen tersebut, gitu ya. Kalau ngomongin tentang sistem thinkers, gitu ya, kita akan fokus dengan dinamika dari sistem tersebut atau pola berulang dari sistem tersebut, gitu ya. Nah, dan sistem thinkers yang terakhir adalah dia akan identify patterns gitu ya, pola-pola tadi seperti saya katakan tadi, pola berulangnya seperti apa sih, misal kemacetan itu karena orangnya itu malas pakai public transportnya malas karena fasilitasnya jelek karena ternyata pemerintah nggak fokus untuk memperbaikinya, ternyata karena anggaran dan lain sebagainya. Kita lihat pola berulang seperti itu. Nah, sedangkan kalau orang linear thinkers dia akan cuma nyalahin satu pihak ketika problem itu terjadi. Jadi dia akan lebih menyalahkan satu komponen atau satu aspek yang menyebabkan problem tersebut terjadi. Nah, ini ya contohnya untuk linear thinking. Itu misal kenapa kalian masih jomblo? Karena kalian itu kurang pergaulan karena mungkin orangnya introvert, bisa juga karena temannya emang dikit gitu ya. System thinking itu lebih kompleks gitu ya. Ternyata satu kejadian akan menyebabkan kejadian lain dan kejadian lain akan menyebabkan kejadian lain, pusing ya. Jadi maksudnya misal kenapa sih masih jomblo? Masih jomblo itu karena penampilannya kurang good looking. Penampilannya kurang good looking karena kurang uang gitu. Karena kurang uang jadinya dia harus banyak kerja dan lain sebagainya gitu. Jadi sering bentuk looping gitu ya. Biasanya, nah ini contohnya, misal profitability gitu ya. Profitability dalam perusahaan itu bisa ditentukan oleh produk quality-nya, karena leadership-nya, dan lain sebagainya. Itu kalau orang berpikir linear thinker, jadi cuma satu arah. Nah, sedangkan kalau orang system thinking, dia akan berpikir bahwa satu sebab itu akan mengurangi sebab lain. Contohnya adalah produk quality itu bisa mengaruhi profitability. Gitu. Tapi ketika produk quality-nya bagus, bisa jadi leadership-nya juga akan bagus. Leadership bagus akan mengaruhi produk quality yang lebih bagus. Produk quality bagus akan ngefek ke profitnya. Profitnya akan semakin banyak dan lain sebagainya. Jadi nggak cuma satu arah, misal produk quality akan ngefek ke profitability, tapi juga ngefek ke sebab-sebab lainnya gitu ya kalau orang berpikir secara sistem gitu ya. Kapan sih sistem thinking itu perlu kita gunakan gitu ya? Ketika kita jumpai beberapa problem seperti problem yang kompleks yang melibatkan banyak aktor. Jadi kita perlu melihat big picture-nya gitu. Contohnya ngomongin tentang kemacetan gitu ya. Ada banyak aktornya, ada orangnya, ada pemerintahnya. Pemerintah juga macam-macam ya, ada dari provinsi dan lain sebagainya. Nah, ketika kita ngomongin tentang kompleks problem dengan melibatkan banyak aktor, kita coba memahami dari misal kita masyarakat, kita coba pahami dari view pemerintah. View pemerintah bisa coba memahami dari view masyarakat. Jadi kita nggak cuma menyalahkan pemerintah melulu nih, kita juga melihat big picture-nya sehingga kita bisa sama-sama cari solusi yang win-win solution gitu ya dari sisi view masyarakat maupun view pemerintah gitu ya.
Kedua, problem yang terjadi terus-menerus, contohnya adalah korupsi, kemacetan, banjir gitu ya, masih terjadi aja gitu ya, di mana solusi yang sudah kita lakukan sebelumnya itu malah bisa memperparah problem tersebut. Contohnya kayak misal kemacetan. Kemacetan kita coba sebelumnya kita coba untuk nambahin jalan. Ternyata semakin banyak nih mobil yang bisa masuk, makin banyak juga kemacetannya gitu ya. Jadi problem-problem yang terus-terus terjadi bisa kita dekatin dengan sistem thinking. Lalu adalah problem yang bisa ngefek ke lingkungan lainnya. Contohnya kayak COVID. COVID itu nggak cuma ngefek ke kesehatan loh, kondisi kesehatan Indonesia, tapi juga ngefek ke mana? Ke kondisi ekonomi Indonesia gitu ya. Jadi problem yang bisa ngefek ke lingkungan lainnya atau ke ke environment lainnya bisa kita dekatin dengan sistem thinking. Dan terakhir, problem yang solusinya nggak pasti, nggak jelas gitu ya. Apakah ke banjir itu, apakah satu-satunya bisa kita dekatin dengan kita buang sampah nggak sembarangan? Belum tentu loh ya. Jadi problem yang solusinya belum pasti, kayak macet gitu ya. Kayak COVID, walaupun solusinya adalah virus, antivirus, tapi antivirus juga kita nggak tahu kapan ditemukan gitu ya. Jadi problem-problem yang solusinya belum pasti tersebut gitu ya, yang nggak pasti itu bisa kita deketin dengan sistem thinking. Jadi sini saya mau tekankan, nggak semua problem harus kalian deketin dengan sistem thinking. Misal problem-problem sederhana, misal kalau kalian belajar linear programming gitu ya, cuma nentuin berapa kursi yang dibikin, berapa meja yang dibikin, nggak usah capek-capek pakai sistem thinking gitu ya. Pakai linear programming, it's easy, easy, dan enough gitu ya. Atau pakai optimasi tertentu, enough bisa. Jadi nggak semua hal harus kita deketin dengan sistem thinking. Problem-problem yang seperti saya sebutkan tadi, yang bisa teman-teman deketin dengan sistem thinking. Nah, ketika ngomongin tentang sistem thinking, kita melihat tentang holistic view, gitu ya. Nggak cuma ngomongin tentang part-nya, gitu ya, seperti kita ngomongin yang kemarin tentang gajah, kita ngomongin tentang satu part dengan part lain, gitu ya, tapi kita melihat dunia dengan mata yang terbuka, dengan holistic view tersebut. Nah, biasanya sistem thinking kita gunakan namanya feedback. Feedback ada dua jenis, yaitu reinforcing dan balancing gitu ya. Reinforcing maksudnya saling menguatkan. Jadi ketika satu variabel itu naik, yang satunya akan naik. Contohnya, jika teman-teman punya account balance atau tabungan banyak uang banyak di tabungan gitu ya. Ketika uang teman-teman banyak, maka teman-teman akan dapat interest earn-nya atau bunganya makin banyak gitu ya. Bunganya makin banyak, akhirnya uang kalian juga akan makin banyak dan selanjutnya gitu ya. Nah, jadi ketika satu naik, satunya juga naik. Nah, sedangkan balancing maksudnya adalah ketika satu naik, satu turun atau sebaliknya gitu ya. Misal tentang diet and exercise. Semakin kalian ngelakuin diet dan exercise, maka actual weight kalian akan semakin turun. Itu makanya di sini disebut O, maksudnya opposite, dan S adalah same. Nah, kenapa bisa balancing? Karena ada opposite dan juga ada S. Jadi ketika ada S dan O, maka feedback tersebut akan menjadi balancing gitu ya. Kalau same semua atau same semua seperti ini atau positif semua, negatif semua, maka akan menjadi namanya reinforcing feedback. Nah, manfaat dari sistem thinking adalah membantu kita mengeksplor interdependensi antar masing-masing variabelnya, gitu ya. Misal jumlah penduduk ini ditentukan oleh apa sih? Tingkat kelahiran, gitu ya. Semakin tinggi tingkat kelahiran, maka akan menambah jumlah penduduk. Penduduknya makin banyak bisa bereproduksi, makin banyak tingkat kelahiran dan lain sebagainya ya. Dan dia akan berkurang dengan adanya tingkat kematian. Semakin tinggi tingkat kematian, maka akan mengurangi jumlah penduduk. Jumlah penduduknya akan semakin kecil. Makanya tandanya adalah negatif. Gitu ya. Dan selanjutnya, jika jumlah penduduk yang makan banyak, maka yang mati juga akan banyak. Maka adalah positif, dan lain sebagainya. Jadi kita lihat interdependensi antar variabelnya. Dan sistem thinking juga membantu kita untuk melihat gimana sih feedback structures-nya. Contohnya misal tentang kualitas transportasi umum dan pengguna transportasi umum. Semakin banyak pengguna transportasi umum, maka diharapkan kualitas transportasi umumnya juga semakin bagus ya kan? Karena ketika kualitas transportasi akan bagus, maka juga banyak orang yang akan gunain transportasi umum gitu terus. Nah, maka polanya adalah seperti ini, seperti eksponensial seperti ini. Jadi semakin bagus kualitas, maka jumlah pengguna transportasi umum juga akan semakin banyak.
gitu ya. Nah, yang ketiga, kita juga bisa dengan sistem thinking kita bisa melihat atau memahami hasil dari decision kita gitu ya. Kayak contohnya yang tadi tentang program KB gitu ya. Atau dengan ini misal study pressure. Ketika kita menyuruh anak kita atau teman-teman disuruh belajar sama orang tua dipaksa gitu ya, maka akan ngefek ke teman-teman malah lebih asik untuk main gitu ya, main game gitu ya. Semakin banyak teman-teman main game, maka waktu yang dibutuhkan untuk main game, main juga akan semakin banyak gitu ya. Ngefek ke brain-nya gitu ya. Jadi maksudnya adalah ketika ada sebuah aksi atau sebuah decision, misal nyuruh anaknya maksain belajar gitu ya, kita bisa lihat gimana sih kira-kira hasilnya seperti apa. Efeknya ternyata ke brain-nya gitu ya. Kurang konsentrasi di sekolah, malah efeknya jadi negatif. Jadi kita bisa lihat efek dari keputusan atau solusi yang kita bikin gitu ya. Sekian untuk sistem thinking kali ini. Kita lanjut dengan hukum atau law of system thinking di video berikutnya.